Minasan, konnichiwa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Setsuwa atau dongeng. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Maulana Siti Ubaidillah, biasa dipanggil Sidki. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa aktif di salah satu universitas di Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang menempuh di semester 4. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu Setsua. Oke, baik. Jadi Setsua adalah jenis cerita rakyat Jepang yang biasanya mengandung elemen supernatural atau cerita mitologi dan di dalamnya mengajarkan nilai-nilai moral. Nah, Setsua ini sama seperti kisah Maling Kundang dan Tangkuban Perahu yang berasal dari Indonesia. Cuman bedanya kalau Setsua ini dia berasal dari Jepang. Jadi karena saya tadi sudah menjelaskan mengenai Setsua, saya mempunyai beberapa rekomendasi mengenai Setsua yang berasal dari Jepang atau cerita rakyat yang berasal dari Jepang. Yang pertama yang bisa kita lihat sendiri di sini ada kisah Momotaro. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah Momotaro ini. Jadi Momotaro adalah salah satu Setsua yang saat ini lagi terkenal lah di Jepang. Nah, jadi cerita ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang persik. Dia ini tumbuh menjadi seorang pahlawan yang pergi untuk melawan makhluk-makhluk jahat seperti Oni, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu setan. Nah, dia melawan setan-setan ini dengan bantuan hewan-hewan yang menjadi sahabatnya. Yang kedua, saya merekomendasikan kisah Urashima Taro. Jadi, kisah Urashima Taro ini adalah cerita tentang seorang nelayan muda yang menemukan seekor kura-kura yang sedang disiksa. Dia menyelamatkan kura-kura tersebut, dan karena dia sudah menyelamatkan kura-kura tersebut membawanya ke dunia bawah laut, yang dimana di dunia bawah laut ini terdapat istana nenek moyang laut. Setelah menghabiskan waktu di sana, Urashima Taro kembali ke dunia manusia dan menyadari bahwa dia telah berabad-abad pergi ke dunia nenek moyang laut tersebut. Baik. Selanjutnya ada kisah Kaguya Hime. Kaguya Hime atau Putri Kaguya. Kisah ini menceritakan tentang seorang petani yang menemukan seorang bayi perempuan kecil di dalam pohon bambu. Bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis yang indah dan memenangkan hati banyak pria. Namun pada akhirnya dia harus kembali ke dunia asalnya, yaitu bulan. Lalu Kaguya Hime meninggalkan surat perpisahan yang memilukan bagi mereka yang mencintainya. Baik, jadi saya akan masuk ke kesimpulan mengenai Setsua tersebut. Jadi intinya Setsua adalah cerita rakyat yang berasal dari Jepang, yang di dalamnya mendapat pesan-pesan moral. Nah, contoh-contoh di atas yang sudah tadi saya berikan, itu adalah Setsua yang saat ini sedang populer di Jepang. Nah, Setsua ini sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda dan menjaga warisan budaya Jepang yang sangat kaya. Jadi, Setsua ini sebenarnya lebih ditujukan kepada generasi muda, agar generasi muda ini lebih bermoral di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dan bisa saya simpulkan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Apabila Minasang mempunyai cerita yang seru atau rekomendasi cerita mengenai Setsua yang lebih seru lagi, Minasang bisa menulisnya di kolom komentar. Saya membuka saya membuka kolom komentar ini tujuannya untuk memberikan kepada Minasang agar kita bisa berdiskusi dan mungkin Minasang mempunyai rekomendasi yang menarik, bisa ditulis di situ aja. Oke, itu saja dari saya.
Sekian dan terima kasih. Ja, matane, arigatou gozaimasu.